Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis. Di antaranya yang sudah dilakukan adalah izin pembangunan kawasan suci Besaki. Dulu Besaki itu semeraut, kata Palo, jorok, ribet, saling gandel. Nah, sekarang udah lagi. Bagus. Diresmikan oleh Pak Presiden Jokowi 13 Maret 2023. Silakan tunjuk-tunjuk ke Besaki, lihat situasi di sana. Kemudian pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali dalam proses. Sudah penataan dulu jorok bekas lahar letusan Gunung Agung tahun 3, hancur tanahnya. Dulu sawah subur, hancur dia, digali, melenceng, udah habis digali, porak-poranda. 3 kali sekarang itu dapat pendanaan 1,5 triliun. Sekarang sudah menjadi kawasan yang bagus. Itu akan dibangun kawasan pusat kebudayaan Bali. Tunggu di periode kedua akan dibangun. Akan dilakukan investasi yang cukup besar di sana. Akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Klungkung, termasuk juga destinasi wisata baru di Kabupaten Klungkung. Kemudian yang berikut adalah pembangunan Surya Padat Tower. Adik-adik, di dunia ada 5 tower. Ada Menara Eiffel, Tokyo Tower, Makau Tower, Toronto Tower, Persetum Tower. Bali tidak bangun Surya Padat Tower KBS 6.0 versi Bali. Tempatnya di Sukasado Buleleng. Tingginya 1.636 meter dari permukaan laut. Dari permukaan laut. Mulai April ini sudah berfungsi jaringan telekomunikasinya, sehingga di Buleleng itu dulu siarannya itu harus menggunakan antena parabola, dan lagi perlu antena parabola. Udah bisa langsung lihat siaran bola apalah segala macamnya TV-TV nasional itu. Ya. Dulu kalau nggak pakai antena parabola nggak bisa. Nah, mulai April ini air udah berfungsi dia dalam. Menjangkau Buleleng, Karangasem, Jembrana sampai ke Banyuwangi. 80% terjangkau siaran telekomunikasinya. Tapi di luar fungsi utama sebagai jaringan telekomunikasi juga merupakan fasilitas yang memiliki keunikan. Ada planetarium, ada restoran putar, ada skywalk, ada jembatan kaca, ada fasilitas wisata yang lain. Mudah-mudahan tahun 2025 selesai. Sebenarnya kalau kita tidak jeda 1 tahun selesai di 2024, dia akan menghasilkan uang, menjadi sumber pendapatan baru bagi pemerintah daerah. Kemudian pembangunan jalan shortcut. Nah, dulu Singaraja Muitani, kilo dari Denpasar ke Beleng, antar Beleng, lengah, mabuk, muntah-muntah, segala macam, minyak ke Beleng. Mana ada wisatawan sekarang mulai pembangunan jalan shortcut sudah sampai ke titik 7 dan 8, dari 3 sampai 8. Tahun depan titik 9 dan 10. Rencana kita akan tambah ke titik 11, 12. Jadi Pemprov memberikan anggaran untuk pembebasan lahan dan Menteri PU membangun struktur jalannya. Sudah jadi. Sebagian sudah diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi 29 Agustus 2023. Kemudian pembangunan pelabuhan Sanur. Dulu kalau belum ada pelabuhan kayak gitu dia harus angkat-angkat kain, angkat-angkat celana buka sepatu dulu. Setelah poster gubernur gini jadinya, bagus dia. Keren sekarang, nggak lagi angkat-angkat kain, nggak lagi gendong-gendong. Bagus. Tahu nggak mana itu? Ini 376 miliar hanya untuk satu doang. APBN dari Menteri Perhubungan tuh, ya sayur-sayurnya dikasih. Begitu juga di Nusa Penida Sampalan dan di Bias Munjul, Nusa Ceningan. Total 570 miliar.
Kemudian pembangunan jalan tol. Adik-adik semua, kita perlu menyampaikan pembangunan jalan tol berlangsung. Tadinya adalah skema swasta penuh, sekarang kombinasi kolaborasi antara pemerintah dengan swasta. Mulai Juni ini pembebasan lahan oleh pemerintah, tanggung jawabnya seluruhnya dengan anggaran 3,9 triliun sudah disediakan dengan lembaga manajemen aset di bawah Menteri Keuangan. Juni ini pembebasan dilanjutkan, kemudian diharapkan September sudah dilanjutkan pembangunan fisiknya. Kita terus diikuti walaupun sudah tidak menjabat gubernur, komunikasi dengan para pejabat terkait di kementerian. Berlanjut, jangan ada yang mengatakan tolnya itu mangkrak. Bohong. Saya tahu. Masa memang nenek gosip nenek awak bukanan nggak bodoh lah, nggak bodoh sih. Kemudian memperkokoh perekonomian Bali. Ini ulang. Karena ekonomi inilah yang akan memberi kehidupan kita semua. Ekonomi Bali sekarang ini 54% bergantung dari pariwisata. Bahaya. Maka struktur dan fundamental ekonomi Bali ini harus ditransformasi, diubah, digeser. Tidak lagi semata bergantung pada pariwisata, tapi juga didukung oleh sektor-sektor lainnya yang memang tersedia di Bali. Karena pariwisata itu sangat sensitif terhadap faktor eksternal. Bom lah, soal keamanan lah, soal COVID lah, kemarin hampir 3 tahun kita nggak bisa hidup. Ya, jadi ke depan kita harus memiliki desain yang lebih kokoh untuk perekonomian Bali. Tidak lagi sepenuhnya bergantung pada satu kantung pariwisata, tapi juga diimbangi dengan kontribusi sektor lain, pertanian, kelautan perikanan, kemudian juga industri berbasis kreatif di Bali, IKN dan koperasi, dan kontribusi ekonomi kreatif dan digital. Saya kira adik-adik ini sangat terbuka. Ekonomi kreatif dan digital di Bali itu luar biasa peningkatannya. Dan itu diharapkan akan menjadi kekuatan dan tumpuan ekonomi Bali yang lebih sustainable, berkelanjutan. Yang berikut adalah rencana membangun masa depan Bali. Adik-adik, untuk membangun masa depan Bali ini kita punya landasan yang cukup kokoh, memadai, lebih dari cukup. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali. Kita perlu menyampaikan sejak Indonesia merdeka tahun 45, Bali tidak pernah memiliki undang-undang tersendiri. Begitu kita gubernur langsung kita bikin undang-undang tersendiri untuk Bali. Astung Karir berkat pengalaman di DPR 3 periode, undang-undang ini selesai dan dimakan bulan Mei 2024. Jadi undang-undang sendiri untuk Bali sudah diproteksi Bali ini dengan undang-undang tersendiri. Kita tidak adil. Ini perlunya gubernur itu punya visi politik tentang wilayah dan bagaimana menyimpulkan dengan regulasi nasional. Simpati awal-awal wilayah harus bagus. Dan bertepatan dengan itu juga sudah dirancang haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun. Bali era baru mulai berlaku 2025 sampai 2125 yang dituangkan dalam Perda Nomor 4 Tahun 2023. Haluan pembangunan Bali 100 tahun ini harus menjadi visi misi calon kepala daerah, baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, sebali, kepala desa. Semua yang elektif dipilih oleh rakyat harus menggunakan visi haluan pembangunan Bali 100 tahun ini. Dan harus dituangkan dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. Itu menjadi hal kita semua. Dan akan berlaku 2025 bertepatan dengan dilantiknya hasil pilkada serentak 27 November 2024. Astung Karir semua bisa dilantik bulan Maret dan lambat 2025. Program ini berjalan. Inilah tantangan kita untuk membangun Bali 100 tahun. Siapakah negara yang berhasil menjalankan agenda 100 tahun? Cina. Mengapa Cina bisa sustainable seperti itu? Kuat seperti itu karena memiliki konsep pembangunan yang berkelanjutan.
Belum habis 100 tahun pertamanya, sudah bikin lagi 100 tahun berikutnya. Belum habis bikin lagi. Begitu kuat Islam, maka Cina dia akan menguasai dunia. Jadi kita harus berburu sama Cina. Kemudian yang berikut adalah bagaimana kita rencana membangun Bali masa depan ini. Nomor satu, kita harus memperkuat ada tradisi seni budaya dan kearifan lokal. Kemudian juga yang berikut, mengendalikan alih fungsi lahan dan sawah, lahan yang produktif terutama di Badung. Waktu itu alih fungsi sawahnya tinggi sekali. Kita di Bali penghasil beras nomor 1 Tabanan, nomor 2 Badung, nomor 3 Gianyar, nomor 4 Jembrana, nomor 5 Buleleng. Harus dijaga ini benteng-benteng pangan kita. Kemudian adalah kita harus daulat pangan di Bali. Daulat pangan. Orang ini bukan ketahanan pangan, daulat pangan. Lebih dari tahan pangan, daulat pangan. Jadi kita tentukan sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah satu jelaskan daulat pangan ini. Apakah kita konsumsi di Bali ini, berasnya, minumnya, sayurnya, buahnya, iya nih kan pekerjaannya di Bali. Dan kita ada di Bali.